Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Di video kali ini saya ingin menjelaskan kembali tentang yang namanya konten berulang, teman-teman. Jadi masih banyak di luar sana yang kurang istilahnya yang gagal paham ya, yang tentang namanya konten berulang. Konten berulang itu kita harus mengerti dulu ya, jangan sampai kita mengambil orang lain. Jadi mengambil konten orang lain untuk diupload ke dalam channel YouTube kita, teman-teman. Nah, itu kita akan mendapatkan dampak dari konten berulang tersebut. Nah, contohnya seperti ini, karena kemarin ada yang tanya, teman-teman, itu ada salah satu channel ceramah ya. Channel ceramah, dia mengambil audio dari ceramah, bahkan sampai videonya dia bentuk dalam misalkan video ceramahnya dia buat kecil gitu ya, tampilan kecil di sini, terus gambar dia kecil juga di sini. Jadi dia terlihat ada dua gambar, teman-teman. Ini ceramah, ini gambar dia sendiri gitu, teman-teman. Nah, dia mencoba untuk mengelabui atau mengakali sistem dari YouTube, teman-teman. Tapi hasil tetap saja, teman-teman, itu akan gagal dan tetap saja akan terkena konten berulang. Karena kenapa? Karena kita menggunakan audio dari channel orang ya, apalagi kita menggunakan video dari, kalau masalah video sih itu kurang terlalu kurang terlalu berdampak, karena mungkin videonya udah ada perubahan, dia rubah menjadi kecil, teman-teman. Taruh di sini, kemudian dia menampilkan wajah dia di sini juga, jadi ada dua video yang dia satukan dalam satu video tersebut ya. Jadi tetap aja, gimana, karena itu menggunakan audio dari channel orang lain, teman-teman ya. Kalau sebenarnya channel tersebut bisa diperbaiki, teman-teman. Kalau saja misalkan di sini videonya ceramah ya, misalkan ustadz siapa gitu ya. Lalu gambar kita ataupun gambar yang punya channel dia ada di sini, teman-teman. Kemudian ini ceramah, ini gambar kita. Tapi salahnya dia itu ketika video ini berceramah, meskipun dia menampilkan wajah, tapi tetap aja dia diam saja, tidak ada respon. Jadi tidak ada kesan seperti reaction gitu ya. Setidaknya harusnya dia ada ucapan beberapa detik, yang misalkan 5 detik dia ngomong, 5 detik dia ngomong, 5 detik dia ngomong. Nah, itu mungkin bisa selamat gitu ya, istilahnya bisa lolos gitu. Tapi kalau misalkan diem aja, dia dengerin ceramah, boleh lah dia ngelihat seolah-olah dia mendengarkan ceramah gitu kan, ada wajahnya di sini, terus di sini ada ceramah, video ceramah, di sini video dia gitu kan. Lalu dia diam aja, nggak ngomong gitu, nggak apa, tapi diam aja, itu tetap aja akan terkena konten berulang, teman-teman ya. Terutama bagi yang sudah dimonetisasi juga, itu akan ada dampak, nanti akan dismonetisasi, teman-teman. Karena kenapa? Tidak ada tambahan perubahan ataupun tambahan perbedaan gitu, teman-teman. Kalau saja dia sambil ngomong gitu, misalkan ini ceramah ya, seorang mukmin ini harus ini. Nah, dia ngomong, dia entah itu ngomong, oh iya, oh jadi seperti itu, mungkin seperti itu juga bisa, teman-teman. Yang penting ada suara dia ngomong gitu. Nah, itu bisa lolos monetisasi. Tapi kalau misalkan ya yang ini video satu ini ceramah, kemudian yang video dia diam aja, dia perhatikan, dia cuma gerak-gerakin aja, itu sama aja. Karena kenapa? Karena audionya itu audio real dari konten orang lain gitu, teman-teman. Jadi tidak ada perubahan, meskipun videonya sudah dirubah menjadi kecil, terus juga ditambah video dia gitu, itu sama aja. Karena yang paling penting itu saya jelaskan, jangan sampai ketika kita ngambil audio dari channel orang lain, kemudian kita diupload ke dalam channel YouTube kita tanpa ada perubahan dari audio tersebut, ataupun tanpa ada tumpukan dari audio tersebut, itu akan tetap terkena konten berulang, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi alangkah baiknya kalian misalkan membuat channel seperti itu, kalau misalkan channel ceramah gitu, ataupun channel ngaji gitu kan, channel islami gitu kan. Nah, itu mesti mending kalian ada bicara, ada ngomong sedikit ataupun banyak gitu. Yang penting kalau bisa 5 menit sekali gitu, misalkan 5 detik sekali gitu. Misalkan 5 detik kalian oh gitu, terus diam lagi, lalu 5 detik lagi, oh jadi seperti itu, terus diam lagi ya kan, terus 5 detik lagi dia ngomong lagi. Nah, itu bisa ada kemungkinan bukan kemungkinan, memang itu nanti akan dimonetisasi kalau seperti itu, karena ada tumpukan audio gitu, seperti itu ya, teman-teman. Soalnya kan kita ngambil ceramah dari audio dari channel orang lain gitu, teman-teman. Cara yang kedua, kalau kita ingin mengakali konten berulang ataupun mengakali agar tidak terkena konten berulang, caranya begini, teman-teman. Kalian kalau pengen membuat channel ceramah ya, bisa aja seperti ini. Misalkan kalian ingin mengambil dari audio orang lain, jangan sampai mengambil. Caranya begini, teman-teman. Misalkan ya, kalian di sini ada satu komputer ataupun
apa ya, pokoknya audio lah, berbentuk audio yang akan menjadi target kita untuk menjadikan videonya gitu. Nah kemudian kita nyalakan saja, contoh seperti ini. Contoh ya, kalau misalkan di sini ada video ceramah ya, sebentar, ceramah ya misalkan. Jadi yang dimaksud saya itu kita nyalakan ceramah tersebut teman-teman. Jadi nyalakan ceramah tersebut, lalu kita diem pun nggak masalah. Yang penting seperti ini. Ini ada ini ya, solusi terutama. Contoh misalkan ini ya, Ustadz Somad ya. Kita gunakan cara seperti ini teman-teman. Tapi memang audionya nanti nggak bagus ya, karena ini langsung todong. Contoh, sebentar. Dari mulai jam 4 subuh, anak santri bangun tahajud, sholat subuh, menghafal, mengulangi bacaan, masuk kelas, sampai jam 10 malam. Disinilah mereka beristirahat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau seperti itu bisa lolos monetisasi teman-teman. Ini ada salah cara ya. Saya ada satu channel YouTube saya juga ada yang menggunakan seperti ini. Tapi caranya kita ini akan lolos, terhindar dari konten berulang teman-teman ya. Karena kenapa? Karena kita tidak mengambil audionya, hanya merekam audionya. Nah, kalian bisa bedakan mengambil dan memasang audio tersebut ke dalam video kita sama merekam video dengan audio orang lain. Nah itu beda teman-teman. Nah jadi cara yang kedua ini adalah ini yang bisa efektif untuk lolos monetisasi teman-teman. Karena ada salah satu channel saya gunakan seperti itu channel ngaji ya, terutama itu channel ngaji. Saya diam aja ya, saya dengerin. Terus juga kalian kalau misalnya pengen kasih di sini kasih di sini gambar, misalkan kasih di sini gambar apa namanya, ilustrasi atau apa gitu kan, atau bahasa Arabnya, ngajinya, itu nggak masalah. Yang penting audionya direkod melalui video ini gitu teman-teman ya. Seperti itu ya. Kalau misalkan kalian ngambil audio terus kalian timpa ke dalam video dalam editingnya, itu sama aja terkena konten berulang. Jadi seperti itu ya. Itu ilmu dari saya bongkar awis ya. Saya bongkar buat teman-teman yang begitupun musik teman-teman. Musik juga bisa seperti itu. Kalau kita nyalakan ya, misalkan kita nyalakan lagu ya, misalkan lagu dangdut ya. Tapi memang audionya nggak bagus. Tapi channel seperti ini bisa apa namanya, bisa lolos monetisasi teman-teman. Contoh seperti ini ya. Ini adalah lagu dangdut misalkan. Nah, ini adalah lagu dangdut. Kita dengerin aja. Nah, seperti itu bisa teman-teman. Tapi kekurangannya adalah audionya nggak bagus, karena audionya itu langsung rekor melalui apa namanya HP kamera gitu ya, langsung todong gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi channel model seperti ini bagusnya itu untuk bukan reupload, jadi maksudnya bukan reupload sih, jadi kayak semacam record gitu ya. Jadi ini maksudnya untuk kayak ceramah, kayak ngaji gitu. Jadi kan itu nggak terlalu menonjol untuk musiknya gitu teman-teman ya, ataupun pidato gitu kan. Itu mungkin bisa agak jelas audionya, meskipun kita diam aja gitu teman-teman. Atau kalian kalau nggak mau apa namanya kalau kalian nggak mau ingin menampilkan wajah, kalian bisa rekor aja gini aja nggak apa-apa ya. Tapi kemudian kalian dengerin ceramah gitu, itu nggak masalah teman-teman, nggak masalah. Dan itu lolos monetisasi, itu saya buka ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan ini adalah salah satu ide konten ketika bukan reupload sih sebenarnya ya. Ini konten record ya, konten record dari audio orang. Nah itu akan lolos monetisasi kalau saya. Karena ada salah satu channel saya gunakan seperti itu teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semuanya ya. Terima kasih. Yang sudah subscribe boleh subscribe, yang belum subscribe kalian boleh subscribe dulu. Dan kalau bermanfaat kalian bisa share, terus juga dukung support selalu channel itu Keluarga Kecil Aira ini teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.